Hujan turun deras sejak sore, seperti langit membuka semua keran sekaligus. Jalan tanah merah yang biasanya kering dan berdebu kini berubah menjadi rawa coklat yang menelan sepatu. Di ujung kampung, di bawah lampu jalan yang kedip-kedip karena kabel putus-putus, 5 pemuda berjalan tertatih sambil saling dorong dan tertawa kasar. Bau alkohol murahan mengepul dari napas mereka, bercampur asap rokok kretek yang terhisap setengah-setengah. Edwin berjalan paling depan. Jaket kulitnya basah kuyup, rambut gondrongnya menempel di dahi. Botol arak oplosan dalam genggaman kanannya tinggal seperempat. Ia meneguk lagi, tenggorokannya bergerak keras, lalu mengangkat botol itu tinggi-tinggi seperti trofi. "Malam ini kita raja, bro!" teriaknya. Suaranya serak karena terlalu banyak bernyanyi dangdut di warung pinggir sawah tadi. "Siapa yang bisa ngalahin kita malam ini?" "Gak ada." Hartono, yang badannya paling besar di antara mereka, merebut botol itu dengan cepat. Lengannya penuh tato burung elang yang sudah pudar. Ia meneguk panjang sampai botol kosong, lalu melemparkannya ke selokan. Kaca pecah berderit. "Raja apaan, Win? Raja miskin." Hartono tertawa sampai batuk. "Gue udah abisin duit sebulan buat arak sama cewek di warung itu. Besok makan apa?" "Makan tanah," sahut Huda dari belakang. Suaranya paling keras dan paling kasar. Ia memukul punggung Hartono sampai bunyinya keras. "Lu kira gue punya duit? Gue cuma ikut-ikutan aja. Kalau gak ada duit, kita rampok orang lewat." Kamal tertawa ngikik. Suaranya melengking seperti perempuan. Ia yang paling muda, baru 18 tahun, tapi matanya sudah liar karena alkohol. "Rampok siapa? Dah? Orang kampung ini miskin semua. Paling ketemu duit 100 perak sama beras karung." Rizkon berjalan paling belakang, diam seperti biasa. Matanya merah, tapi bukan karena minum terlalu banyak. Ia memang paling cepat mabuk. Ia hanya mengangguk-angguk setiap kali teman-temannya tertawa, tapi tak pernah ikut bicara banyak. Malam ini ia merasa ada yang aneh di udara, tapi ia tak bisa menjelaskan apa. Edwin tiba-tiba berhenti. Ia mengangkat tangan, menyuruh yang lain diam. Di depan mereka, di balik pepohonan jati yang tinggi, ada cahaya kuning redup. Rumah tua berdinding kayu. Atap gentingnya banyak yang copot, berdiri sendirian di tepi hutan. Jaraknya mungkin 200 meter dari rumah penduduk terakhir. "Itu rumah siapa?" tanya Edwin. Suaranya jadi pelan tapi tetap serak. Hartono menyipitkan mata. "Rumahnya Nenek Halimah, bro. Janda tua yang katanya gila itu. Orang-orang bilang suaminya hilang ditelan hutan 20 tahun lalu. Gak ada yang berani dekat-dekat rumah itu." Huda langsung menyeringai lebar, giginya kuning karena rokok. "Justru seru. Kita mampir, minta berteduh. Katanya nenek itu baik, suka kasih makan orang yang kehujanan." "Baik apaan?" Kamal menyela. Suaranya setengah takut setengah excited. "Gue denger, kalau malam-malam ada suara orang nangis dari rumah itu. Katanya suaminya balik jadi hantu, nyari-nyari neneknya." Rizkon akhirnya buka suara. Suaranya pelan tapi jelas. "Jangan, Win. Kita pulang aja. Rumah gue gak jauh dari sini." Edwin menoleh tajam. Matanya merah dan berkilat. "Lu takut ya, Kon? Takut sama nenek tua? Malu sama gue?" Ia melangkah lebih cepat. Sepatunya menginjak lumpur sampai bunyi, pletak-pletak. Yang lain mengikutinya. Ada yang tertawa, ada yang ragu. Tapi alkohol sudah menguasai akal sehat mereka. Saat mendekat, rumah itu semakin terlihat mengerikan. Jendela-jendelanya ditutup rapat dengan triplek tua. Ada celah-celah yang menganga. Di teras depan, kursi goyang kayu berderit sendiri ditiup angin. Di dinding, ada coretan-coretan aneh yang sudah memudar, seperti mantra atau tulisan darah yang sudah lama kering. Edwin naik ke teras. Sepatunya meninggalkan jejak lumpur hitam. Ia mengetuk pintu 3 kali. Keras, sampai kayunya bergoyang. "Nek, buka pintu, Nek. Kami kehujanan," teriaknya. Dari dalam, terdengar suara langkah pelan, seperti kaki tua yang terseret di lantai kayu. Lalu suara batu kering, panjang. "Siapa malam-malam begini?" Suara perempuan tua, rapuh, tapi ada nada waspada di dalamnya. Hartono ikut mendekat, dadanya membusung. "Kami anak kampung, Nek. Mobil mogok, kehujanan. Numpang berteduh sebentar. Gak ganggu kok." Pintu terbuka perlahan, hanya sejarak rantai pengaman.
Wajah Halimah muncul di celah itu. Rambutnya putih semua, acak-acakan, matanya cekung dalam-dalam. Kulitnya keriput seperti kertas yang diremas-remas. Ia memandang mereka satu persatu, dari atas sampai bawah, lama sekali. "Kalian, mabuk ya?" tanyanya pelan. Edwin tertawa keras. "Biasa aja, Nek. Dingin nih, boleh masuk gak? Cuma sebentar." Halimah ragu. Angin malam masuk lewat celah pintu, membuat lilin di tangannya bergoyang. Akhirnya ia membuka rantai pengaman, pintu terbuka lebar. "Masuklah, tapi jangan lama, dan jangan bikin rusuh," katanya datar. Mereka berlima masuk, bau alkohol dan lumpur langsung memenuhi ruangan kecil itu. Di dalam, hanya ada meja kayu tua, kursi bambu yang sudah reot, dan perapian kecil yang apinya hampir mati. Di dinding, ada foto hitam putih besar. Seorang pria berbadan tegap berdiri di samping Halimah yang masih muda dan cantik. Pria itu tersenyum, tapi matanya seperti menatap lurus ke arah siapa saja yang masuk. Huda langsung duduk di kursi terdekat, kakinya selonjor seenaknya. "Wah, enak nih, Nek. Ada kopi gak? Kami haus." Halimah tak menjawab. Ia hanya menatap api unggun, tangannya memegang lilin erat-erat. Malam baru saja dimulai, dan rumah tua itu mulai berbisik dengan bahasa yang tak seorang pun dari mereka pahami. Di luar, angin semakin kencang, seperti ada yang menarik-narik daun jendela, ingin ikut masuk. Petir menyambar, menerangi sesaat wajah Halimah yang tiba-tiba tersenyum tipis, tapi bukan senyum ramah. Senyum yang sudah lama menunggu tamu. Udara di dalam rumah terasa lebih dingin daripada di luar hujan. Bau kayu lapuk, kapur barus, dan sesuatu yang manis busuk bercampur jadi satu. Lampu lilin yang dipegang Halimah hanya cukup menerangi wajahnya sendiri. Selebihnya, ruangan tenggelam dalam bayangan hitam yang bergerak-gerak setiap kali angin meniup celah dinding. Edwin melepas jaket kulitnya, menggantungkannya di tiang dekat pintu seolah rumah ini miliknya. Tetesan air hujan dari jaket itu jatuh ke lantai, membentuk genangan kecil yang mencerminkan api perapian. "Rumahnya sepi banget ya, Nek," katanya sambil melirik sekeliling. Matanya berbinar karena alkohol dan rasa ingin tahu yang berbahaya. "Nek tinggal sendirian terus?" Halimah tak langsung menjawab. Ia berjalan pelan menuju perapian, menambah 2 potong kayu kering. Api langsung menjilat tinggi, menerangi wajahnya dari bawah, membuat kerutan-kerutannya tampak seperti parut dalam. "Sendiri sejak suami saya hilang," jawabnya akhirnya. Suaranya datar tapi ada getar halus di ujungnya. 23 tahun lalu. Masuk hutan cari kayu, gak pernah balik." Hartono mendekat ke foto besar di dinding. Foto itu sudah retak di kacanya, debu menempel tebal. Pria di foto itu tampak gagah, rahang tegas, memakai sarung dan kopiah hitam. Matanya terlalu hidup untuk foto lama. "Ganteng juga suaminya, Nek," komentar Hartono sambil menyeringai. "Pasti banyak yang naksir waktu muda." Halimah memandangnya tajam. "Jangan sentuh foto itu." Hartono langsung menarik tangan. Maaf, Nek. Cuma lihat doang." Huda sudah selonjoran di kursi bambu, kakinya naik ke meja kecil. Ia mengambil rokok dari saku celana, menyalakan dengan korek api yang ia temukan di atas meja. Asap langsung mengepul, membuat ruangan semakin pengap. "Nek gak takut tinggal sendirian di sini?" tanya Huda sambil menghembuskan asap ke arah langit-langit. Katanya malam-malam sering ada suara aneh. Orang bilang, suami Nek balik, tapi bukan dalam bentuk manusia lagi. Halimah menoleh perlahan. Matanya yang cekung seolah menembus kepala Huda. "Orang kampung banyak mulut," katanya dingin. "Kalau takut, kalian pulang sekarang juga." Hujan sudah agak reda. Kamal yang tadinya diam di sudut tiba-tiba tertawa kecil. Suaranya melengking. "Gue sih percaya hantu, Nek. Tapi hantu cantik aja. Hantu nenek tua MAH males." Rizkon menatap Kamal dengan tatapan kesal, lalu berbisik pelan. "Diam, Mal. Jangan nantang." Tapi Kamal malah semakin menjadi. Ia berdiri, berpura-pura memeluk udara. "Woi hantu bapaknya Nek, keluar dong. Kami mau kenalan." Sekonyong-konyong, angin kencang menerpa rumah. Jendela yang tertutup triplek bergetar keras, seperti ada yang menepuk-nepuk dari luar. Lilin di tangan Halimah hampir padam. "Jangan kurang ajar di rumah orang." Suara Halimah berubah, lebih dalam, lebih berat. "Ada yang kalian bangunkan nanti." Edwin tertawa, tapi tawanya terdengar dipaksakan. "Santai,
Nek, anak-anak cuma bercanda. Ia mendekat ke perapian, mengulurkan tangan menghangatkan telapaknya. Cahaya api menari di wajahnya, memperlihatkan pupil yang melebar karena arak. Nek punya anak gak? Tanya Edwin lagi. Nada suaranya mulai berubah, lebih manis, licin. Halimah menggeleng pelan. Dulu punya satu perempuan, meninggal waktu masih kecil. Demam tinggi, makanya tinggal saya sendiri. Hartono mengambil kursi, mendekat ke Halimah. Ia duduk tepat di samping nenek tua itu, terlalu dekat. Bau alkohol dari napasnya pasti tercium jelas. Kasihan banget, katanya pura-pura prihatin. Janda tua, sendirian, pasti kesepian ya tiap malam. Halimah menoleh, matanya tak berkedip. Kalian anak-anak kota ya? Tanyanya tiba-tiba. Baju kalian bagus-bagus, tapi mata kalian kosong. Huda tertawa keras. Mata kosong gimana, Nek? Kami lagi penuh semangat malah. Ia berdiri, berjalan ke arah pintu belakang yang tertutup kain lusuh. Ia menarik kain itu sedikit, mengintip. Ada kamar belakangnya? Boleh lihat. Jangan, kata Halimah cepat, suaranya naik 1 oktav. Itu kamar pribadi. Huda malah semakin penasaran. Ia membuka pintu itu lebar-lebar. Bau tanah basah dan sesuatu yang amis langsung menyembur keluar. Di dalam gelap, terlihat ranjang kayu tua, kasurnya sudah bolong-bolong, dan di sudut, sesuatu yang menggantung di dinding. Tali, atau kain kafan? Wah, creepy banget, kata Huda sambil tertawa. Tapi suaranya bergetar sedikit. Nek pernah gantung diri di sini ya? Rizkon langsung berdiri. Huda, cukup. Tapi terlambat. Halimah sudah berdiri juga. Tubuhnya yang kecil tiba-tiba tampak lebih tinggi dalam bayangan api. Ia berjalan pelan mendekati Huda. Tangannya memegang tongkat kayu yang tadi bersandar di dinding. Keluar dari kamar itu, katanya, suaranya berubah lagi, seperti ada 2 orang berbicara bersamaan. Sekarang, Huda mundur, tapi mulutnya masih bandel. Santai, Nek. Cuma lihat. Tiba-tiba tongkat di tangan Halimah bergerak cepat, memukul betis Huda keras sampai bunyi, prak. Huda meringis kesakitan, hampir jatuh. Gila, sakit, Nek. Halimah tak bergeming. Matanya hitam pekat. Kalian sudah kelewatan, katanya pelan. Di rumah ini, ada yang menjaga. Bukan saya. Edwin langsung maju, mendorong bahu Halimah sampai nenek itu tersandung mundur. Jangan macem-macem sama temen gue, Nek, bentaknya. Kami cuma numpang, lu malah ngancem. Halimah tersenyum. Senyum yang tak sampai ke mata. Kalian yang masuk sendiri, bisiknya. Pintu sudah ditutup. Kunci hilang. Di luar, petir menyambar lagi. Kali ini sangat dekat, sampai rumah bergoyang. Listrik kampung mati total. Hanya api perapian dan lilin yang tersisa. Bayangan di dinding mulai bergerak sendiri, memanjang, meliuk, seperti ada sosok tinggi besar berdiri di belakang Halimah. Kamal yang tadinya ceria kini pucat. Ia menarik lengan Edwin. Win, gue kok merinding ya? Kayak ada yang ngeliatin dari belakang. Rizkon sudah berdiri di dekat pintu utama, mencoba membuka. Terkunci. Ia menarik lebih keras, tetap tak bergeming. Pintunya macet. Win. Atau dikunci dari luar. Halimah kembali duduk di kursinya. Tenang sekali. Ia mengambil lilin, meniupnya pelan sampai apinya mengecil, hampir mati. Malam masih panjang, katanya lirih. Dan kalian sudah membuka yang seharusnya tetap tertutup. Di loteng, tiba-tiba terdengar suara gesekan pelan. Seperti kaki manusia berjalan di atas papan kayu yang rapuh. Langkah demi langkah, berhenti tepat di atas kepala mereka. 5 pemuda itu saling pandang. Malam baru saja berubah menjadi sesuatu yang tak lagi mereka kendalikan. Api perapian kini hanya tinggal bara merah yang sesekali meletup kecil. Asap rokok Huda masih melayang-layang di udara, bercampur bau alkohol, lumpur, dan sesuatu yang semakin pekat, bau ketakutan yang mulai merayap pelan. Edwin masih berdiri di tengah ruangan, napasnya berat, matanya tak lagi bisa diam, berpindah dari Halimah ke teman-temannya, lalu ke pintu yang terkunci, lalu kembali ke Halimah. Alkohol di kepalanya bercampur adrenalin, menciptakan rasa berkuasa yang salah. Nek, katanya pelan, suaranya seperti ular yang mendesis. Lu bilang kunci hilang. Bercanda ya?
Halimah tak menjawab. Ia hanya menatap bara api, tangannya memutar-mutar tongkat kayu di pangkuannya. Hartono mulai gelisah. Ia mondar-mandir di dekat jendela, mencoba mengintip lewat celah triplek. Hujan masih deras, tapi petir sudah menjauh. Hanya kilatan samar yang sesekali menyelinap masuk. "Win, gue gak suka ini," bisik Hartono. "Rumah ini bau aneh. Kayak bau mayat." "Lu takut?" Edwin menoleh tajam. "Takut sama nenek tua doang." "Bukan neneknya," saut Rizkon dari sudut ruangan. Suaranya hampir tak terdengar. "Yang di atas tadi. Langkahnya berhenti pas di atas kita." Kamal yang tadinya masih mencoba tertawa kini diam. Ia duduk bersila di lantai, memeluk lutut sendiri. Wajahnya pucat. Halimah tiba-tiba tertawa kecil. Suara tawanya kering, seperti ranting patah. "Kalian takut sekarang?" tanyanya tanpa menoleh. Padahal baru masuk sejam. Masih lama. Huda yang betisnya masih sakit karena dipukul tongkat langsung maju. Wajahnya merah karena marah dan alkohol. "Nek, buka pintu sekarang juga," bentaknya. "Kita mau pulang." Halimah mengangkat wajah. Matanya ada yang berubah. Pupilnya seperti melebar hingga hampir tak ada putihnya lagi. "Kalian yang minta masuk," katanya. Suaranya kini datar, tanpa emosi. "Kalian yang membawa bau maut ke rumah ini." Edwin tak tahan lagi. Ia melangkah mendekat, berdiri tepat di depan Halimah. Tubuhnya yang besar menjulang di atas nenek kecil itu. "Gue bilang sekali lagi," katanya pelan, tapi nada ancamannya terang. "Buka pintu. Kalau enggak, gue bakar rumah ini." Halimah menatapnya lama. Lalu, sangat pelan, ia tersenyum. Senyum yang membuat bulu kuduk berdiri. "Bakarlah," bisiknya. "Api cuma membakar yang hidup. Yang sudah mati, cuma menunggu kalian." Seketika itu juga, sesuatu berubah di dalam ruangan. Edwin merasakannya pertama kali. Nafasnya tiba-tiba terasa berat, seperti ada tangan tak terlihat menekan dadanya. Hartono berhenti mondar-mandir. Huda memegang lehernya sendiri. Kamal mulai menangis tanpa suara. Rizkon menempel ke dinding, mata terbelalak. Dan Halimah mulai bernyanyi. Suara nyanyiannya pelan, dalam bahasa yang tak mereka kenal. Nada lama, seperti lagu pengantar jenazah di kampung-kampung terpencil. Setiap kata yang keluar dari bibirnya membuat udara semakin dingin, semakin berat. Edwin mencoba bergerak, tapi kakinya seperti ditahan tanah. Ia menatap Halimah dengan mata penuh amarah dan ketakutan yang mulai bercampur. "Nek, stop," katanya tersengal. Tapi Halimah malah berdiri. Tubuhnya yang tadinya bungkuk kini tegak. Tongkat di tangannya tak lagi ia pegang, melainkan seperti menempel sendiri di telapak tangannya. "Kalian pikir cuma saya yang tinggal di rumah ini?" tanyanya. Suaranya kini bergema, seperti ada suara laki-laki kasar bercampur di dalamnya. 23 tahun saya menunggu orang-orang seperti kalian, yang datang dengan nafsu kotor, mata liar, tangan kotor." Hartono mencoba lari ke pintu belakang. Ia menabraknya dengan bahu penuh tenaga. Pintu bergoyang, tapi tak terbuka. Ia menendangnya berkali-kali, sampai kakinya berdarah, tetap saja terkunci. "Edwin, bantu gue," teriaknya panik. Edwin tak bergerak. Matanya tertuju pada Halimah yang kini melangkah mendekat, satu langkah demi satu langkah. Setiap langkahnya membuat lantai kayu berderit keras, meskipun tubuhnya ringkih. "Kalian mau pulang?" tanya Halimah. Suaranya kini benar-benar berubah, seperti suara laki-laki tua yang dalam dan berat. "Setelah melihat apa yang ada di dalam kamar belakang, setelah membuka pintu yang sudah saya kunci bertahun-tahun." Huda tiba-tiba menjerit. Ia menunjuk ke arah foto besar di dinding. Matanya gerak. "Lihat, pria di foto itu, matanya ngeliatin gue." Semua menoleh. Benar, di dalam foto hitam putih itu, mata pria gagah tersebut bergerak perlahan, dari kiri ke kanan, mengikuti gerakan mereka. Lalu, sangat pelan, sudut bibirnya naik, tersenyum. Kamal langsung pingsan, tubuhnya ambruk lantai dengan bunyi keras. Rizkon mulai berdoa, suaranya gemetar, campur aduk antara bahasa Indonesia dan Arab. Edwin, yang masih berusaha bertahan sebagai pemimpin, mengeluarkan pisau lipat dari saku celananya. Bilahnya berkarat, tapi tetap tajam. "Jangan dekati gue," teriaknya sambil mengacungkan pisau ke arah Halimah.
Gue bunuh lu kalau lu dekati gue. Halimah berhenti. Ia menatap pisau itu, lalu tertawa. Tawanya kini benar-benar bukan milik manusia lagi. Bunuh saya? Ulangnya. Sudah berapa kali orang mencoba? Dengan parang, dengan kapak, dengan tali, semuanya gagal. Karena yang kalian lihat ini, bukan saya seorang. Tiba-tiba lampu lilin yang tersisa padam sendiri. Ruangan gelap gulita. Hanya suara napas mereka yang tersengal-sengal, suara Kamal yang mulai sadar dan merintih, dan suara langkah berat dari loteng. Kali ini lebih jelas, lebih dekat, turun tangga. Krek, krek, krek. Satu persatu anak tangga berderit. Edwin mundur sampai punggungnya menempel dinding. Pisau di tangannya gemetar hebat. Siapa? Siapa itu? Teriaknya. Halimah menjawab dari dalam kegelapan. Suaranya kini penuh kepuasan yang mengerikan. Suami saya, bisiknya. Dia sudah lama lapar. Dan kalian datang di waktu yang tepat. Langkah itu sampai di anak tangga terakhir. Lalu berhenti. Di kegelapan total itu, 5 pemuda itu merasakan hal yang sama. Ada napas hangat di leher mereka masing-masing. Napas yang bau tanah kuburan. Dan kemudian, tawa Halimah meledak. Tawa yang bukan lagi milik seorang nenek tua. Malam baru saja membuka rahangnya. Dan mereka sudah berada di dalam. Kegelapan di dalam rumah kini terasa hidup. Bukan sekadar tidak ada cahaya. Tapi seperti ada sesuatu yang berat, lengket, dan bernapas menempel di kulit mereka. Bara perapian sudah mati sama sekali. Hanya bau arang basah dan bau amis yang semakin kuat. Seperti darah yang sudah lama mengering tapi tiba-tiba dibasahi lagi. Edwin masih memegang pisau lipatnya. Tapi tangannya gemetar hebat hingga bilahnya bergoyang-goyang. Napasnya terdengar kasar, seperti anjing yang kehabisan stamina. Siapapun lu, keluar! Teriaknya ke arah kegelapan, suaranya pecah di ujung. Gue gak takut sama hantu. Tawa Halimah kembali terdengar, kali ini dari segala arah sekaligus. Bukan gema, tapi seperti ada puluhan mulut nenek tua yang mengulang kata yang sama. Gak takut? Bisik suara itu, kini dari belakang telinga Edwin. Padahal jantungmu sudah mau copot. Edwin langsung memutar badan, menusuk udara kosong dengan pisau. Hanya angin yang ia tusuk. Di sudut, Kamal masih terduduk lemas. Air mata dan ingus bercampur di wajahnya. Ia terus menggumam, Mama, Mama, gue mau pulang. Hartono yang tadinya paling berani kini meringkuk di dekat pintu belakang. Tangannya memukul-mukul kayu dengan putus asa. Buka, buka. Gue janji gak nakal lagi. Gue janji gak mabuk lagi. Huda malah yang paling aneh. Ia tertawa. Tawa gugup, tinggi, seperti orang gila. Hahaha, lucu ya, hantu, hantu beneran. Gue ketemu hantu beneran. Rizkon satu-satunya yang masih berdiri tegak. Tapi wajahnya sudah seperti mayat hidup. Matanya terpaku pada foto di dinding. Pria di dalam foto itu kini bukan lagi tersenyum. Mulutnya terbuka lebar, seperti sedang berteriak tanpa suara. Dan matanya mengeluarkan sesuatu yang hitam, seperti tinta yang meleleh dari kaca. Win, bisik Rizkon lirih. Foto itu berdarah. Edwin menoleh. Benar, dari mata pria di foto itu, cairan hitam pekat menetes perlahan, mengalir di dinding kayu, meninggalkan jejak seperti darah kental. Tiba-tiba semua lilin yang tadi pada menyala kembali. Sendiri, api biru pucat, dingin, tidak menghangatkan. Cahaya biru itu membuat wajah Halimah tampak seperti tengkorak hidup. Nenek tua itu berdiri di tengah ruangan, tapi tubuhnya tidak lagi bungkuk. Bahunya lebar, dadanya bidang. Rambut putihnya kini hitam legam, panjang sampai pinggang. Wajahnya berubah-ubah, kadang Halimah tua, kadang pria gagah dari foto itu. Kalian ingin pergi? Tanya sosok itu. Suaranya kini benar-benar milik laki-laki tua yang dalam dan penuh dendam. Setelah melihat apa yang kalian lihat, setelah membuka pintu yang sudah lama dikubur, ia melangkah satu kali. Lantai kayu retak di bawah telapak kakinya, meski tubuh Halimah kecil. Hartono tiba-tiba menjerit keras. Sesuatu menarik kakinya dari bawah lantai. Tangan-tangan kecil, kurus, penuh cacing tanah, mencengkeram pergelangan kakinya dan menyeretnya ke arah celah-celah lantai yang menganga. Bantu gue! Bantu gue! Jerit Hartono sambil mencakar lantai, kuku-kukunya berdarah. Edwin berlari, mencoba menarik temannya.
Tapi begitu tangannya menyentuh lengan Hartono, ia merasakan dingin yang menusuk tulang. Hartono sudah setengah badannya masuk ke dalam lantai. Seperti lantai itu berubah menjadi rawa hidup. "Gue gak mau mati. Gue gak mau," teriak Hartono sampai suaranya serak. Lalu, dengan bunyi cerak mengerikan, tubuh Hartono terlipat dua ke bawah, seperti ditelan lantai. Hanya tangannya yang masih di atas, jari-jarinya menggores-gores udara, lalu lenyap. Darah hitam muncrat dari celah lantai, bau amisnya memenuhi ruangan. Kamal langsung muntah, isinya arak dan ketakutan. Huda berhenti tertawa. Ia berlari ke arah Halimah, mengangkat kapak tua yang ia temukan di dekat perapian. "Lu mau main-main sama gue?" teriaknya sambil mengayunkan kapak. Tapi kapak itu berhenti di udara, seperti terbentur tembok tak terlihat. Huda didorong mundur oleh kekuatan tak kasat mata sampai punggungnya membentur dinding. Kapak terlepas dari tangannya, terbang sendiri, dan menancap tepat di samping kepala Rizkon, hanya berjarak 1 senti dari telinga. Rizkon tak bergerak lagi. Ia hanya menatap lurus, seperti jiwanya sudah pergi. Halimah, atau apapun itu sekarang, berbalik menghadap Edwin. "Kamu pemimpinnya," katanya dengan suara yang membuat tulang punggung Edwin bergetar. "Kamu yang paling ingin, paling kotor, paling berani." Edwin mencoba mundur, tapi kakinya tak patuh. Ada yang menahan dari belakang. Ia menoleh. Tangan Halimah yang asli, tangan keriput dan kurus, memegang bahunya erat-erat. Tapi di depannya, sosok Halimah yang berubah masih berdiri. 2 Halimah. 1 tua, 1 bukan manusia lagi. "Kalian pikir cuma saya yang menunggu?" tanya sosok itu sambil tersenyum lebar, giginya tajam seperti binatang buas. "Ada yang lain. Banyak. Semua perempuan yang pernah kalian sakiti. Semua yang kalian anggap lemah. Mereka semua di sini sekarang." Tiba-tiba dari dinding, dari langit-langit, dari lantai, muncul wajah-wajah perempuan. Muda, tua, cantik, buruk rupa. Semuanya menangis darah. Semuanya menatap kelima pemuda itu dengan mata penuh dendam. Edwin akhirnya patah. Ia jatuh berlutut, pisau terlepas dari tangannya. Tolong, gue salah, gue minta maaf." Ia menangis seperti anak kecil. Halimah tua, yang masih memegang bahunya, membungkuk sampai mulutnya tepat di telinga Edwin. "Terlambat," bisiknya lembut, seperti ibu yang menenangkan anak. "Malam ini, kalian jadi milik kami." Lalu, dengan satu gerakan cepat, tangan Halimah yang keriput itu merenggut sesuatu dari dalam dada Edwin. Bukan jantung, bukan darah, tapi sesuatu yang tak terlihat. Edwin menjerit tanpa suara, matanya terbuka lebar, lalu ambruk lantai seperti boneka tali putus. Satu persatu, yang lain menyusul. Huda dicekik oleh bayangan perempuan yang wajahnya hancur, seperti pernah disiram air keras. Kamal ditarik ke dalam foto besar di dinding. Tubuhnya mengecil, sampai lenyap di dalam kaca. Rizkon hanya berdiri diam saat tongkat Halimah menusuk dadanya pelan, seperti menusuk mentega. Ia tak melawan, hanya tersenyum tipis, seperti lega akhirnya selesai. Dan ketika fajar mulai menyelinap lewat celah-celah jendela, rumah itu kembali sunyi. Halimah duduk kembali di kursinya, tubuhnya bungkuk lagi, rambutnya putih lagi. Ia menatap 5 jasad yang tergeletak di lantai, mata mereka terbuka lebar, mulut menganga dalam jeritan abadi. Ia mengelus foto suaminya yang kini kembali normal. "Sudah," bisiknya lembut. "Satu lagi kelompok. Masih banyak yang harus kita sambut." Di luar, hujan sudah reda, tapi rumah itu tetap gelap, dan pintunya terbuka lebar, menunggu tamu berikutnya. Cahaya pagi datang terlambat ke rumah tua itu. Matahari sudah naik setengah jari, tapi kabut tebal masih menyelimuti hutan dan atap genting yang bolong-bolong. Hujan semalam meninggalkan bau tanah basah, daun busuk, dan sesuatu yang lebih pekat, bau darah yang menggumpal. Di dalam rumah, 5 jasad tergeletak tak beraturan. Edwin di tengah ruangan, dada terbuka lebar seolah ada yang merobeknya dari dalam, tapi tak ada luka luar. Hartono setengah tertelan lantai kayu, hanya kepala dan bahunya yang tersisa di atas, mulut ternganga penuh lumpur hitam. Huda tergantung di dinding dekat perapian, kakinya tak menyentuh lantai, tali usang melilit lehernya padahal tadi malam tak ada tali sama sekali. Kamal lenyap sepenuhnya, hanya sepatunya yang tersisa di depan foto besar. Kaca foto itu kini retak berbentuk jaring laba-laba. Rizkon duduk bersila di sudut,
Mata terbuka lebar, tongkat kayu Halimah menembus dadanya tepat di jantung, tapi tak ada setetes darah pun yang menetes. Ia tersenyum. Senyum damai yang mengerikan. Halimah duduk di kursi goyangnya, tangan keriput memegang cangkir teh yang sudah dingin sejak semalam. Rambutnya kembali putih sempurna, wajahnya keriput lagi, tubuhnya bungkuk. Tak ada lagi sosok tinggi besar atau suara laki-laki. Hanya nenek tua biasa yang menatap 5 mayat itu dengan mata kosong. Di luar, suara orang-orang kampung mulai terdengar. Pak Minto, tetangga terdekat yang tinggal 2 kilometer dari situ, lewat dengan sepeda ontelnya sambil membawa rumput gajah. Ia melihat pintu rumah Halimah terbuka lebar, sesuatu yang belum pernah terjadi selama puluhan tahun. Nek Halimah, panggilnya ragu-ragu. Ia turun dari sepeda, langkahnya pelan. Bau amis langsung menyergap hidungnya begitu mendekat. Ia menutup hidung dengan sarung, lalu melangkah masuk, dan langsung berteriak. Jeritannya menggema sampai ke sawah-sawah. Dalam hitungan menit, kampung sudah ramai. Orang-orang datang membawa cangkul, parang, dan doa-doa di bibir. Polisi dipanggil. Wartawan lokal datang. Rumah tua itu jadi pusat perhatian untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun. Tapi anehnya, ketika polisi tiba, hanya 4 mayat yang ditemukan. Jasad Rizkon lenyap. Tongkat kayu yang menembus dadanya kini bersandar rapi di samping kursi Halimah, bersih tanpa noda darah. Halimah sendiri duduk tenang, menjawab pertanyaan polisi dengan suara lemah tapi jelas. Mereka minta berteduh semalam, Pak. Kehujanan. Saya kasih masuk. Terus saya tidur. Pagi-pagi sudah begini. Saya gak tahu apa-apa. Polisi mencatat, tidak ada tanda-tanda perlawanan di tubuh Halimah. Tidak ada sidik jari asing. Tidak ada senjata yang cocok dengan luka-luka aneh itu. Hanya satu hal yang membuat semua orang bergidik. Mata keempat mayat terbuka lebar, dan pupil mereka menghilang. Hanya putih kosong. Kasus ditutup dengan kesimpulan, kematian misterius akibat keracunan alkohol dan hipotermia. Mayat-mayat dimakamkan dalam 4 liang berbeda, jauh satu sama lain, karena keluarga masing-masing takut ikut tertular kutukan. Tapi cerita tak berhenti di situ. 7 hari setelah pemakaman, Edwin bangun di liangnya sendiri. Ia menggali tanah dari dalam, kuku-kukunya patah, jari-jari berdarah. Ia keluar malam-malam, berjalan tertatih menuju rumah Halimah. Wajahnya pucat kebiruan, matanya kosong putih. Ia tak bicara lagi, hanya berdiri di depan pintu, mengetuk pelan. Tok, tok, tok. Halimah membukakan pintu, tersenyum lembut. Sudah balik, bisiknya. Masuklah, nak. Masih banyak yang harus kita sambut. Malam berikutnya, Hartono muncul di tepi sawah. Ia berdiri di tengah padi, air sampai lutut, menatap kosong ke arah rumah Halimah. Petani yang melihatnya langsung lari, meninggalkan cangkulnya. Huda ditemukan tergantung di pohon jati dekat makamnya sendiri. Tali yang sama melilit lehernya, padahal tali itu sudah dikubur bersama jenazah. Kamal tak pernah ditemukan lagi, tapi anak-anak kecil di kampung mulai bernyanyi lagu aneh yang tak ada yang mengajarkan. Nenek di ujung hutan, pintunya selalu terbuka. Kalau malam kau datang, takkan pernah pulang lagi. Dan Rizkon jadi penutup yang paling mengerikan. Tepat 40 hari setelah kejadian, seorang pemuda kota yang mabuk lewat kampung itu. Ia melihat rumah tua dengan pintu terbuka lebar, lampu lilin menyala kuning. Ada nenek tua duduk di teras, menggendong seorang pemuda dewasa di pangkuannya seperti bayi. Pemuda itu Rizkon. Tubuhnya sudah membusuk separuh, kulitnya mengkerut, tapi matanya hidup. Ia menatap pemuda kota itu dan tersenyum. Ayo masuk, bro, katanya dengan suara Rizkon yang dulu, tapi berlubang seperti dari dalam tanah. Malam ini dingin, kami tunggu lama. Pemuda kota itu lari sampai sepatunya tertinggal. Sejak itu tak ada lagi yang berani lewat jalan itu setelah maghrib. Rumah Halimah tetap berdiri. Pintunya selalu terbuka sedikit, cukup untuk angin masuk, cukup untuk orang melihat cahaya lilin yang tak pernah padam. Kadang orang mendengar tawa 5 pemuda dari dalam, bercampur suara nenek tua yang bernyanyi pelan. Dan di dinding, foto besar itu kini menampilkan 6 wajah. Halimah muda di tengah, suaminya di sampingnya, dan 4 pemuda tersenyum kaku di belakang mereka. Rizkon berdiri paling belakang, tangannya memegang tongkat kayu yang sama. Mata mereka semua mengikuti siapa saja yang lewat.
Kampung itu kini punya aturan tak tertulis. Kalau malam hujan, kalau kau mabuk, kalau kau melihat rumah tua dengan pintu terbuka dan cahaya lilin, berlari, jangan menoleh, jangan berhenti. Karena kutukan janda tua itu tak pernah mati. Ia hanya menunggu tamu baru. Dan pintu itu selalu terbuka untukmu.